Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PAI Pendalaman Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Septia Darmawan dari kelas 12 IPA 2. Dan kali ini kita akan menjelaskan materi PAI, yaitu rukun sholat. Pertemuan pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di bumi ini untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Akan tetapi, sesuaikah sholat kita dengan rukun sholat yang telah disyariatkan? Dan ada apa aja sih rukun sholat itu? Mari kita simak dari pemateri berikut. Posisi ketika berdiri saat sholat. Nabi SAW bersabda, "Sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakan dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, kerjakanlah dengan tidur menyamping." Hadis riwayat Bukhari nomor 1117 dari Imran bin Husain. Kesimpulannya bahwa berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu adalah wajib. Dan ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Selagi masih mampu untuk berdiri, tetap diharuskan berdiri. Nah, kewajiban berdiri ini gugur jika sudah tidak bisa berdiri atau sedang sakit, sedang ada luka, atau fisik lemah, dan sebagainya. Bisa juga karena kondisi peperangan yang membuat was-was. Jika berdiri akan ketahuan musuh. Nah, itu bisa menjadi alasan yang dibolehkan untuk sholat tidak dalam keadaan berdiri. Lalu yang kedua ada takbiratul ihram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembuka sholat adalah taharoh atau bersuci. Yang mengharamkan dari hal-hal di luar sholat adalah ucapan takbir. Sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Dalam melakukan takbiratul ihram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan suaranya sehingga dapat didengar oleh para makmumnya. Adapun yang dimaksud dengan rukun sholat adalah ucapan takbir, yaitu Allahu Akbar. Ucapan takbir tersebut tidak dapat diganti dengan ucapan lainnya, meskipun maknanya adalah sama. Rukun sholat yang kedua yaitu niat dibarengi takbiratul ihram. Pada saat kita melakukan sholat fardu, kita wajib membaca niat di dalam hati saat takbiratul ihram. Sholat fardu menjadi tidak sah tanpa melakukan niat. Hal ini karena niat merupakan salah satu bagian rukun sholat fardu yang wajib dilakukan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatan, dan setiap orang sesuai dengan apa yang diniatkan. Selain itu, ada 3 unsur yang perlu diperhatikan saat kita melakukan niat dalam sholat fardu. Jika 3 unsur ini terpenuhi, maka niat sholat fardu yang kita lakukan dinilai sah. Sebaliknya, jika 3 unsur ini tidak terpenuhi, maka niat sholat fardu tersebut dinilai tidak sah. 3 unsur niat sholat fardu ini disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hadromi dalam kitab Safinatun Najah. Niat itu mempunyai 3 tingkatan. Jika sholat yang dikerjakan adalah sholat fardu, maka harus menyengaja melaksanakan sholat. Tayin atau menentukan sholat fardu yang sedang dilaksanakan, dan fardiyah atau mengucapkan kefarduan. Pertama, menyengaja melaksanakan sholat. Karena itu, orang yang sholat fardu harus mengucapkan usolli ketika melakukan niat dalam hati saat takbiratul ihram. Ini untuk menegaskan bahwa dia hanya menyengaja melaksanakan sholat, bukan melakukan yang lain. Kedua, mengucapkan kefarduan. Agar orang yang sholat fardu benar-benar menyengaja melaksanakan sholat fardu, maka dia harus mengucapkan kalimat fardu pada saat niat. Ketiga, tayin atau menentukan sholat fardu yang sedang dilaksanakan.
misalnya zuhur, asyar, maghrib, isya, atau subuh. Jika orang yang sholat fardu tidak menentukan jenis sholat fardu yang sedang dilaksanakan, maka niatnya tidak sah. Ketiga unsur niat sholat fardu ini, jika semuanya digabungkan, maka akan berbunyi sebagai berikut. Contohnya sholat zuhur. Usolli faradhu zuhri. Tidak pakai arba'at takbiratin sampai lillahi ta'ala tidak masalah. Asal 3 unsur niat terpenuhi. Maka dari itu, dapat kita ukur orang yang benar-benar paham dalam hal niat dari takbiratul ihram. Niat letaknya di dalam hati. Dibaca saat takbiratul ihram, mengangkat tangan, mulut ucapkan Allahu Akbar, dan hati ucapkan niat. Aku niat sholat fardu zuhur. Nah, jadi kesimpulannya, sholat adalah ibadah yang wajib hukumnya bagi umat Islam. Kalau tidak dilakukan, maka akan berdosa. Dalam sholat, terdapat 5 rukun yang harus dikerjakan. Beberapa rukun yang sudah kita bahas yaitu berdiri jika mampu, takbiratul ihram, dan niat. Sholat fardu maupun sunnah dilakukan berdiri jika mampu. Jika sakit dan tidak mampu berdiri, boleh duduk, boleh berbaring, dan boleh dengan kedipan mata. Ketika menjadi imam, alangkah baiknya mengencangkan suara takbiratul ihram. Dan ketika membaca niat sholat, terdapat 3 unsur yang harus ada dalam niat itu, yaitu qasad, fardu, dan ta'yin. Sekian materi PAI pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak materi dari awal. Dan untuk rukun-rukun selanjutnya akan dilanjutkan beberapa minggu ke depan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.